ke bedah mulut, yaitu tidak adekuatnya atau tidak tepatnya menegakkan lesi prekanker atau sudah lesi kanker rongga mulut. Masih sejawat anggap itu adalah sariawan. Ini masih sariawan. Kita harus tahu prinsip healing luka. 5-7 hari. Biasanya sariawan itu 3-5 hari, paling lama 7 hari. Bila sampai 10 hari, 2 minggu tidak sembuh, itu segera rujuk. Jangan lagi dikasih antibiotik, oh ini karena infeksi, apanya yang antibiotik. Kemudian penyakit-penyakit penyerta lainnya. Jadi kita juga sebaiknya memang harus ada pengukur berat badan di puskesmas. Kemudian ini secara teori ya, saya juga tadi saya tanyakan neoplasma kenapa bisa jadi terjadi kenaikan berat badan atau gagal jantung atau udem. Udem ini bisa multifaktor, misalnya udem karena udem karena adanya penumpukan cairan. Banyak kasus-kasus medical compromise yang terjadinya udem. Tapi ini secara teori yang ada di textbook Little ini. Inilah 3 kasus ini yang meningkatkan berat badan. Oke, ini nanti untuk integrasi ke penyakit dalam. Oke, pemeriksaan laboratorium seperti ini kita tahu bukan kompetensi kita sebagai dokter gigi untuk melakukan pemeriksaan ini. Yang melakukan pemeriksaan siapa? Dokter penyakit dalam atau dokter anak yang mau kita rujuk. Contoh, seorang pasien datang waktu saat kita anamnesis, dia ada riwayat suka buang air kecil malam, suka haus, suka lapar, misalnya gitu. Kita arahkan dia ke arah diabetes. Tapi siapa nih? Kita rujuk ke penyakit dalam dengan cara mohon konsul dan evaluasi OS yang akan, misalnya OS-nya namanya siapa, Budi, usia 50 tahun, yang akan kami lakukan pencabutan gigi dengan anestesi lokal yang mengandung adrenalin. Mohon evaluasi dari bidang TS atas kerjasamanya, terima kasih. Nanti dokter penyakit dalam akan mengirim kembali kepada kita aman tidaknya pasien tadi dilakukan pencabutan dan biasanya ada hasil lab. Pada pasien-pasien yang ada hasil lab, biasanya di tengahnya ada nilai normal. Silahkan sejawat baca kembali nilai normalnya. Resiko pasien diabetes dilakukan pencabutan apa nanti ada di belakang. Seperti itulah. Sebaiknya sejawat mengerti membaca hasil lab. Oke. Ada klasifikasi status fisik. Maksudnya ini apa? Dari yang dibaca adalah aman tidaknya pasien dengan kondisi-kondisi ini. Kenapa ini pasiennya dibagi ASA 1, ASA 2, ASA 3? Ini adalah untuk aman tidaknya dilakukan tindakan dengan anestesi. Jadinya makanya dibagi. Pasien yang sehat ASA 1, tidak ada resiko tindakan anestesi yang bisa beresiko kepada pasien tadi gitu. Kalau tingkat sistemik tingkat sedang itu maksudnya yang terkontrol itu dia masuk ASA 2. Nah, seperti itu. Itulah dia pembagian ASA. Oke. Ini hipertensi. Tadi yang udah sedikit saya jelaskan, yang mana stage 1 hypertension, ini seperti ini. Ini ada range-nya 140 sampai 160. Dia di sini 90 sampai 99, tapi lebih amannya kita 80 sampai 90. Itulah yang aman kita lakukan dengan tanda kutip bila dia minum obat rutin. Oke. Hipertensi masalahnya apa? Masalahnya adalah efek daripada pelepasan katekolamin endogen, respon stres sama kecemasan. Jadinya pasien hipertensi itu kalau kita lakukan pun pencabutannya, ada yang tanya, pencabutannya boleh dok dengan lidokain ada adrenalinnya? Boleh. Fungsi adrenalin seperti yang pernah kita pelajari dulu adalah bukan hanya sebagai pelarut anestesi, tapi memperpanjang masa kerja anestesi sebagai vasokonstriktor sehingga perdarahannya tidak terlalu banyak. Tapi berapa kandungannya? Lebih baik 1:100.000 dan pada hipertensi terkontrol. Oke. Pemberian katekolamin eksogen yaitu vasokonstriktor itu memang bisa meningkatkan tekanan darah secara tiba-tiba. Makanya itulah syaratnya hipertensinya harus terkontrol dan ada range-nya yaitu 140 sampai 160 per 80 sampai 90. Bila dia terjadi peningkatan secara tiba-tiba, itu dah dia resiko stroke. Makanya resiko pasien hipertensi dilakukan tindakan yaitu perdarahan. Perdarahannya kita ngerti, kalau dia tidak ada masalah dari gangguan perdarahannya, fase clottingnya aman.
Dan pasien hipertensi ini sebaiknya dilakukan tindakan dalam keadaan tidak menimbulkan nyeri yang sangat. Nyeri yang sangat, yang tadi nih, dia akan beresiko terhadap meningkatnya stres atau kecemasan. Makanya sebaiknya jangan nyeri. Keilmuan kita lah yang tahu, atau balik lagi yaitu teknik anestesinya. Teknik anestesi yang dilakukan harus tepat dan baik, karena teknik anestesi tadilah yang berpengaruh terhadap pencabutan yang kita lakukan. Selain teknik anestesi, bahan anestesi yang dilakukan. Bahan anestesi yang ada di pasaran banyak. Gold standar biasanya tetap golongan lidokain, ada golongan artikain, ada golongan mepivakain. Yang selama ini kita ada di rumah sakit ataupun di puskesmas lidokain. Pilihlah sejawat lidokain 1:100.000. Itu lebih aman untuk pasien hipertensi. Ada yang bilang tanpa adrenalin gimana dok? Resikonya banyak darah tanpa adrenalin. Yang kedua, karena dia cepat kerjanya, sedangkan misalnya tindakan yang mau kita lakukan beresiko lama, akan menimbulkan nyeri dan bisa meningkatkan tekanan darah juga secara tiba-tiba. Oke, jadinya ada juga yang tadi saya jelaskan jenis anestesi, artikain yang anestesi yang ada di pasaran, itu memang harus kita hati-hati penggunaannya pada pasien-pasien dengan kardiovaskular, karena dia akan meningkatkan debar nadi, debar jantung. Cuma dia sangat baik bekerja pada daerah inflamasi, karena dia tidak terlalu berpengaruh terhadap, kan anestesi sifatnya basah. Eksudat inflamasi sifatnya asam, makanya tidak boleh dilakukan pencabutan pada orang yang lagi sakit karena dia akan dinetralkan kerja anestesinya. Artikain dia dapat bekerja baik pada daerah inflamasi. Contohnya, Dokter Ernani misalnya mau melakukan endodonti vital. Biasanya orang endo akan melakukan anestesi intrapulpa dengan artikain. Itu lebih efektif dibandingkan dengan lidokain. Nah, seperti itu. Tapi kalau pada pasien hipertensi harus diperhatikan kembali. Ini yang tadi di atas ini tadi udah saya jelaskan juga tentang hipertensi. Ini menurut textbook, ada 3 textbook ini yang dipakai. Ada Fragiskos, ada Little, dan ada Hub. Jadinya pada hipertensi yang di atas 200 atau ini tunda perawatan, oke? Sehingga sebaiknya memang harus di rumah sakit, oke? Ini tetap range-nya yang tadi yang saya bilang 140 sampai 160 per 80 sampai 90. Ini hipertensi ringan sedang, ini tadi udah kita skip aja. Ini juga yang udah saya jelaskan juga tadi, oke? Oke. Rekomendasi perawatan dental. Pada pasien hipertensi dengan komorbid kardiovaskular, biasanya dengan ada penyakit jantung, seperti miokardial infark atau stroke, dia biasanya mengkonsumsi antiplatelet, di mana dia bisa beresiko terhadap prosedur bedah yang dilakukan. Tapi kalau pasien mengkonsumsi antikoagulan, dia perlu penanganan khusus. Kemudian pada anestesi yang tadi hindari hipertensi pada vasokonstriksor dengan hipertensi yang tidak terkontrol, dia sebaiknya menggunakan 1:100.000 dan penggunaannya 2 cartridge saja secara amannya. Oke. Hati-hati, jadinya kadang-kadang sering kita melakukan anestesi itu tanpa aspirasi. Aspirasi itu adalah salah satu cara untuk menghindari masuknya bahan anestesi ke dalam pembuluh darah. Bila terlalu banyak bahan anestesi masuk ke pembuluh darah, itu bisa beresiko dia akan terjadi debar yang berlebihan, bisa berkeringat, malah bisa jadi shock. Nah, makanya memang harus aspirasi biarpun kita hanya melakukan infiltrasi. Jadi biasakan ini banyak sejawat yang kadang-kadang mencabut gigi posterior. Mungkin yang memberi kuliah anestesi mungkin dari dulu sampailah sekarang, saya masih ingat Dr. Abdullah, Dr. Dolls, beliau kalau memberikan itu memang sangat ekspresif, tapi kadang-kadang yang diingat oleh sejawat ekspresif beliau saja, gaya beliau, ilmunya kagak gitu kan. Jadinya coba janganlah tidak melakukan pencabutan gigi posterior rahang bawah tanpa blok anestesi, Visser block. Tentulah sakit, mau kita kasih satu papan anestesi itu pun kalau tanpa diblok hanya infiltrasi itu tentu tidak efektif. Memang ada yang bisa berhasil kok dok, saya dengan deep infiltrasi anestesi, oke, 1-2 kasus. Pada kasus misalnya dengan infeksi yang memang kita harus memerlukan blok anestesi itu tidak akan berhasil dengan infiltrasi biasa. Jadinya
jangan lupakan blok anestesi. Itu pesan Dr. Dos. Oke. Oke, adrenalin. Nah, ini tadi dosis yang aman, dosis aman penggunaan adrenalin. Jadi ini juga ada berhubungan dengan penanganan perdarahan, tapi perdarahan nanti di belakang. Kadang-kadang sejawat kalau di di puskesmas, kalau ada pasien perdarahan itu dengan enaknya mematahkan epinefrin injeksi, meletakkannya di dalam kasa dan diletakkan saja. Jangan sembarangan memberikan itu gitu. Memang ada epinefrin di dalam tubuh kita. Apa tandanya epinefrin dalam tubuh? Nih contohnya nih, saya mau diminta jadi pembicara ini, saya deg-degan dari tadi. Itu epinefrin saya meningkat gitu. Itu dalam tubuh. Atau misalnya kita mau ujian, atau kita mau ketemu sama pacar, atau apa deh, mau ketemu sama calon mertua atau apa. Itu epinefrin endogen. Epinefrin eksogen itu ada. Itulah dia sebagai bahan pelarut anestesi. Tapi dia tidak boleh sembarangan diberikan. Ada jurnal yang menyatakan malah dia bisa terutama pada pasien-pasien dengan kardiovaskular, dia akan meningkatkan heart rate dan malah bisa menyebabkan sinkop, malah bisa sampai shock kardiogenik. Makanya hati-hati penggunaan epinefrin di dalam kasa yang diletakkan langsung di soket gigi. Gimana cara mengatasi perdarahan nanti? Oke, sabar. Oke. Nah, ini rekomendasi perawatan dental, jadinya posisi pasien sebaiknya kalau dia cemas jangan dipaksa. Pokoknya harus hari ini deh. Hari ini ya Bu, kita harus cabut. Pokoknya Ibu kalau udah selesai istirahatnya pokoknya harus sekarang. Jangan. Kalau misalnya dia memang cemas, itu nggak bisa. Sebaiknya kita tunda sampailah dia ini. Kemudian posisi duduk. Posisi duduk pada beberapa obat antihipertensi dapat menyebabkan hipotensi ortostatik, efek sampingnya. Jadinya memang dental unit itu jangan cepat-cepat duduk. Kadang-kadang pasien kalau diturunkan secara cepat gitu dia langsung kagetan gitu. Nah, ada pasien seperti itu pelan-pelan sambil kita menurunkan dental unit kita sambil ajak berbicara. Memang harus waktunya, nggak bisa melakukan tindakan itu cepat-cepat. Kita pun kalau duduk kalau saya istilahnya di kursi pencabutan itu adalah hot seat, kursi panas gitu. Silahkan, beda kursi pencabutan dengan kursi yang menangani estetis, itu beda. Estetis itu nyaman gitu untuk cantik keluar dari sana. Kalau di kursi hot seat itu biasanya setelah keluar dari sana pasien akan berurai air mata. Jadinya kita pun kalau duduk di situ sangat tidak nyaman. Kita posisikan kita sebagai pasien. Demikian juga pasien. Jadinya makanya mungkin itulah masih tetap dipertahankannya suntik menyuntik saat anestesi supaya operator dapat merasakan nyerinya saat bahan anestesi tadi dimasukkan ke dalam jaringan. Nah, oke, stroke. Pada pasien stroke gimana kalau kita mau melakukan tindakan? Stroke ada dua, ada stroke hemoragik dan stroke iskemik. Hemoragik pecahnya atau rupturnya pembuluh darah, kalau iskemik karena adanya penyumbatan pembuluh darah. Dan hipertensi merupakan faktor dalam menyebabkan stroke. Tapi ini gimana ya kita melakukan, dia mengalami keterbatasan pada fungsi motorik, berbicara, kognisi. Apa yang sering terjadi pada pasien stroke? Biasanya stroke ini bukan ke resiko ininya, resiko meminum obat anti plateletnya, itu yang ininya. Pada pasien ini dan juga oral hygiene-nya sering buruk. Kemudian kita tidak bisa menggali informasi dengan baik kepada pasien ini karena dia mengalami kesulitan berbicara. Itu yang sering menjadi masalah. Ini resiko faktor-faktor resiko dari stroke yaitu hipertensi, bisa diabetes, usia di atas 75 tahun, perokok. Oke. Rekomendasi perawatan dental. Pada antibiotik, penggunaan metro dan tetrasikline pada pasien-pasien yang mengkonsumsi warfarin, kedua obat tadi dapat menghambat metabolisme warfarin sehingga INR level meningkat. INR itu International Normalized Ratio, rasio untuk mengukur kadar warfarin di dalam tubuh karena penggunaan obat antikoagulan. Obat antikoagulan ini bukan antiplatelet. Kalau antiplatelet contohnya aspirin. Untuk mengukurnya kita memerlukan INR. Siapa yang memeriksanya? Tentu dokter jantung atau dokter penyakit dalamnya. Tapi kita harus tahu berapa level INR yang baik atau yang normal kita boleh lakukan tindakan 2 sampai 3. Bila terlalu INR-nya tinggi, resikonya perdarahan. Nah, kemudian analgesik. NSAID, nah ini saya ada bawa ini, kopean ya kan.
pada NSAID. NSAID itu kenapa dilarang? Dia memang pereda nyeri, NSAID tadi penggunaan aspirin untuk kontrol nyeri pasca operatif. Tapi dia dapat meningkatkan resiko perdarahan. Kenapa? Karena dia memblok, menginhibisi tromboksan A2, di mana tromboksan A2 ini sifatnya protrombik platelet. Protrombotik platelet ini maksudnya apa? Dia yang membuat trombosit saling melekat satu sama lain. Nah, bila dia menghambat kerjanya itu, resikonya perdarahan. Karena dia tidak bisa membuat trombosit melekat. Ini kalau ada luka, kemudian untuk membuat luka itu atau ada lubang di pembuluh darah itu menutup, yaitu peran daripada trombosit atau platelet dan peran daripada benang-benang fibrin. Nah, itulah dia. Barulah dia tertutup luka tadi. Tapi penggunaan NSAID non-selektif. Apa NSAID non-selektif? Contohnya ibuprofen, asam mefenamat, diklofenak. Jadi kalau misalnya seperti ini, NSAID-nya apa yang digunakan? Contohnya golongan selekoxib, nah, seperti itu. Atau malah paracetamol biasa saja. Nah, itulah dia penggunaan NSAID untuk pasien ini. Apa namanya? Stroke. Sekarang saya nanti apa sih dok beda ini? Oh, tapi itu antiplatelet antikoagulan nanti aja ya. Anestesi kita gunakan 1:100.000 malah 1-200.000. Tadi karena peran epinefrinnya, kemudian resiko perdarahannya aman. Kita penanganan perdarahan pertama yaitu dengan penekanan. Sampai kita harapkan fase clotting time tercapai. Penanganan perdarahan pertama dengan penekanan itu tidak ada. Makanya kita meminta pasien menggigit tampon dengan baik, bukan memindah-mindahkan. Nah, mungkin sejawat masih ada memberikan tamponnya sedikit cipratan povidon iodin. Coba sejawat kulum sendirilah tampon povidon iodin. Enak nggak digigit lama? Nggak enak. Rasanya pedar, nggak nyaman gitu. Makanya sebaiknya gunakanlah tampon steril. Gimana cara mensterilkannya? Boleh dengan oven, atau memang harus seperti itu, karena tidak enak. Gimana cara melakukan, dok, kan ini udah selesai dicabut, jadinya mungkin bagi yang sejawat yang baru selesai, ini kita memang kurikulum pendidikan terus berkembang. Kalau dulu kan mungkin kita nggak diajari seperti itu, kita hanya diajari tampon itu masukkan celup-celup dengan povidon iodin, suruh gigit. Yakinlah saya, coba kalau nggak diobservasi, 1 menit kemudian tamponnya udah dibuangnya. Jadinya prinsip dari penekanan pada lubang soket itu tidak akan tercapai. Jadi gimana prinsipnya? Gimana cara melakukan asepsis pada pasien? Kumur dengan klorheksidin atau povidon iodin sebelum tindakan. Sebelum anestesi, saat dia duduk suruh kumur dulu dengan povidon iodin atau klorheksidin. Baru kita lakukan anestesi sampailah pencabutan. Setelah selesai cabut gimana dok? Kalau masa ada blood clot atau sisanya, spuling dengan larutan salin. Cukup spuling dengan larutan salin. Kemudian baru disuruh gigit tampon kembali. Itulah dia prosedurnya. Bukan tamponnya itu kita celup-celup dengan povidon iodin, sehingga prinsip daripada menggigit tampon selama setengah jam sampai fase clotting time tercapai tidak akan tercapai. Oke. Kemudian bisa di praktek atau di rumah sakit atau puskesmas kita sediakan bahan-bahan hemostatik gel foam. Penjahitan janganlah sampai nanti rujuk ya ke rumah sakit. Kenapa di sini alat kami nggak lengkap? Karena nggak ada alat penjahitan, nggak ada hemostatik gel foam. Kalau itu saya angkat tangan, itu bukan bidang saya. Oke. Kemudian stroke. Nah ini tekanan darah memang harus dipantau. Kemudian makanya di rumah sakit atau di puskesmas sebaiknya harus ada oksigen. Biasanya kadang-kadang pasien itu menjadi sesak nafasnya. Oke. Ini. Dan perawatan pada pasien stroke atau pada pasien-pasien hipertensi itu sebaiknya harus sesingkat mungkin. Gunakan manajemen stres. Ingat, stres akan memicu peningkatan katekolamin sehingga memicu naiknya tekanan darah. Oke, diabetes mellitus. Ini adalah gangguan metabolik dengan meningkatnya hiperglikemi dan ketidakmampuan memproduksi insulin. Ada 2 tipe secara umum yang kita tahu, sebenarnya ada 4 tipe. Tapi yang kita tahu ada tipe 1, tipe 2. Kalau tipe 1 adalah maaf ya. Oke. Pada tipe 1
biasanya secara umum dia itu insulin dependent dan pada tipe 2 non insulin dependent. Di mana non insulin dependent itu biasanya resistensi insulin, biasanya bisa juga karena proses gaya hidup itu dapatan. Maksudnya dapatan. Saya nggak ada orang tua saya diabetes, kenapa saya bisa diabetes? Itu dapatan, karena gaya hidup. Oke, biasanya tanda-tanda klinisnya seperti ini. Ini gimana sih pemeriksaannya? Itu yang namanya HbA1c. HbA1c adalah komponen sel darah yang berikatan atau hemoglobin yang berikatan dengan gula. Di mana itulah indikator penilaiannya. Bila HbA1c meningkat, berarti hemoglobin atau darah yang berikatan dengan gula tinggi. Nah, itu tidak disarankan untuk dilakukan tindakan. Oke. Yang resikonya berapa persen? Dia lebih kecil dari 7% ini. Makanya dibilang gula darahnya 200 mili dan sebenarnya indikatornya bukan gula darahnya sewaktu yang 200. Di bawah 200 ya, kalau enggak dia nggak bisa dicabut. Ada yang memang tidak bisa lagi dia turun, tapi range-nya kita memakai HbA1c. Bila HbA1c-nya lebih kecil dari 7%, atau misalnya 7 sampai range-nya sampai 9%, itu masih bisa dilakukan tindakan, tapi dengan syarat pemberian antibiotik yang adekuat dan kondisi pasiennya dalam meminum obat-obatan diabetes secara rutin. Oke. Ini kalau resiko tinggi, dia di atas 9%. Kalau di atas 9% jangan dilakukan, itu dia memang bisa resiko terjadinya ketoasidosis. Oke. Nah, pasien diabetes ini, pada pasien-pasien yang belum terdiagnosa, contohnya seperti yang tadi saya bilang, yang sering buang air, sering lapar, gitu kan, itu harus kita rujuk ke penyakit dalam, dan sebaiknya dilakukannya pada pagi hari, bisa untuk mencegah shock hipoglikemik, dan jangan melakukan pemberian kortikosteroid sembarangan pada pasien diabetes, karena dia akan bersifat glikogenolitik, dia menghancurkan glikogen, di mana ini akan beresiko terhadap pasien diabetes tadi bisa terjadi ketoasidosis. Pada pasien diabetes ini, penggunaan aspirin dan NSAID juga jangan sembarangan, dia bisa memperburuk hipoglikemi, penggunaannya dengan anestesi lokal aman 1/100.000. Oke. Ada juga pasien diabetes dengan riwayat hipertensi atau riwayat miokard infark atau aritmia. Tetap dosis maksimalnya kalau pasien-pasien medical compromise 2 cartridge anestesi dengan perbandingan 1/100.000. Oke, pasien yang kelainan darah. Pasien kelainan darah ini gimana? Adanya perdarahan, kadang-kadang pasien ada datang ke rumah sakit atau puskesmas dengan adanya perdarahan yang masif banyak. Kita harus cari etiologi darahnya apa. Apakah ada riwayat pasca pencabutan, atau ada riwayat inflamasi akut, atau ada riwayat-riwayat lainnya seperti misalnya sering mimisan, kemudian perdarahan yang sangat banyak saat menstruasi, ataukah ada riwayat keluarga, atau minum obat-obatan, atau malah ada kebiasaan buruk yang memang mengganggu faktor koagulasi, yaitu alkoholik, penyakit liver. Kenapa alkoholik? Alkoholik itu akan mengganggu fungsi liver atau hati, di mana hati adalah pemproduksi adalah faktor-faktor koagulan. Nah, seperti itu. Oke, ini tanda-tanda klinisnya. Ini boleh saya jelaskan sedikit tentang beda daripada antikoagulan dengan antiplatelet. Oke, kalau antikoagulan adalah obat yang mengganggu kerja dari kaskade koagulasi, baik secara intrinsik ataupun ekstrinsik. Contohnya heparin sama warfarin. Yang sering digunakan oleh dokter jantung atau penyakit dalam adalah warfarin. Dia bisa juga dipakai untuk profilaksis mencegah trombosis vena atau emboli atau infark miokard. Untuk indikator penggunaannya yaitu dengan INR, International Normalized Ratio. Itu ya indeks yang ini tadi yang sudah saya jelaskan. Risiko perdarahan pada pasien-pasien ini tinggi terutama karena adanya trombositopenia. Apa bedanya dengan antiplatelet? Antiplatelet itu adalah obat yang untuk mengganggu sumbat trombosit. Platelet sama dengan trombosit. Dia mengganggu aktivasinya dan agregasi trombosit tadi. Itu sering tujuannya untuk mengobati kejadian trombotik akut. Biasanya efek sampingnya ada, meningkatnya sekresi asam sehingga dia beresiko terjadinya perdarahan gastrointestinal.
Makanya pada pasien-pasien dengan antiplatelet, obat NSAID-nya itu sebaiknya dikasih yang selektif. Itu dia yang bisa saya jelaskan sedikit tentang beda antiplatelet dengan antikoagulan, di mana platelet atau trombosit itu adalah bagian dari sel darah yang juga berperan untuk proses daripada pembekuan. Jadinya pembekuan darah itu proses kompleks yang melibatkan trombosit, faktor pembekuan darah, serta mekanisme-mekanisme lainnya di dalam tubuh. Oke. Nah, bila trombositopenia artinya trombosit yang berkurang, ini contohnya pada pasien DBD, kan sering ada PTH, ekimosis, ini seperti ini, bisa ada kelainan darah. Hati-hati juga dengan perdarahan spontan pada gingival. Lihat, kadang-kadang kenapa ya paratumnya meradang seperti ini? Apakah ada trauma? Jangan langsung ke trauma. Ingatlah, lakukan pemeriksaan darah atau boleh dirujuk kalau kita biasanya ke dokter penyakit mulut. Dokter penyakit mulut dalam tanda kutip adalah dokter penyakit dalamnya kedokteran gigi yang bisa mengevaluasi lesi-lesi atau kondisi-kondisi sistemik yang bermanifestasi di rongga mulut. Oke, ini pasien-pasien yang mengalami resiko perdarahan. Jadinya apa yang kita bisa lihat adalah dari prothrombin time, aprothrombin time, platelet count. Jadinya platelet ini baik secara fungsi ataupun jumlah. Platelet tadi trombosit, bila fungsi atau jumlah trombosit bermasalah, itu akan bermasalah dalam faktor koagulasi. Oke, ini pemeriksaan laboratoriumnya. Ada pemeriksaan masalah koagulasi, apa yang harus kita periksa, kalau masalah platelet, apa yang harus kita periksa, baik secara kualitas dan kuantitas. Oke, ini dia prothrombin time, itu tadi yang tadi saya bilang jalur ekstrinsik, ini memeriksa faktor 10, jadinya saya, oke, mungkin ini terlalu teoritis, tapi memang kesannya teoritis, tapi kalau nggak kita reminding kembali teorinya, nanti kalau hanya untuk sistematis aplikasi kerja saja, kalau menurut saya sangat tidak relevan, karena memang prinsipnya kalau untuk ini hanya keilmuan obat-obatan, farmakologi, tapi keilmuan farmakologi itu menunjang daripada kondisi medis yang kita tahu. Kalau kondisi medisnya kita tidak tahu, farmakologi apa yang perlu kita berikan, kita pun tidak bisa dengan tepat menggunakannya. Seperti tadi yang sudah saya jelaskan, dianya prothrombin time ini, dia untuk mengukur efek antikoagulan warfarin. Warfarin tadi adalah antikoagulan, mengukurnya dengan INR, seperti tadi. Kemudian APTT, dia selain bisa mengukur efek antikoagulan, juga antiplatelet. Oke. Ini pemeriksaan, kalau thrombin time, dia pemeriksaan pembentukan clot. Jadinya kalau misalnya berapa lama sih setelah pencabutan gigi clotnya mudah terbentuk, itu thrombin time. Itu 9-13 detik. Sebentar sebenarnya. Jadinya kenapa dok disuruh gigitnya, tamponnya sampai 1,5 jam, supaya dia memang berkumpul secara maksimal di dalam soket, sehingga benang-benang fibrin pun udah terbentuk di situ. Jadinya tidak terjadi gangguan kembali. Itu dia fungsinya. Padahal sebenarnya secara ini hanya beberapa menit, udah selesai fase clotting time. Oke. Nilai normal platelet yang normal 150-450 ribu. Bila kurang dari situ bisa resiko perdarahan. Oke. Ini interpretasi hasil lab, nanti kita skip. Kelainan perdarahan bawaan contohnya apa? Hemofili. Ada misalnya pasien hemofili datang ke praktek kita, contohnya mau dicabut gigi desidui yang mobility 3. Waduh, kalau pakai pinset atau dihembus saja udah bisa. Kalau saya bilang istilahnya hembustektomi, udah tercabut tuh giginya. Tapi dia hemofili. Tidak boleh sembarangan kita cabut. Hemofili adalah kelainan koagulasi darah. Ada faktor-faktor koagulasi yang tidak ada sama dia. Gimana biasanya penanganannya? Integrasi dengan dokter hemato-onkologi. Ada dokter hematologi penyakit dalam, ada dokter hematologi anak. Jadinya biasanya pernah saya ada ini pasien seperti itu, jadinya dia dirawat inap untuk pemberian faktor 8 tadi atau faktor koagulasi tadi. Pasien dirawat inap hanya mencabut gigi desidui mobility 3 karena dia tidak boleh ada darah sama sekali. Karena tidak akan berhenti, malah dia bisa menjadi shock hemoragik. Oke, jadinya setelah dia dirawat inap diberikan faktor 8, kondisinya stabil, tanda-tanda vitalnya, baru kita cabut. Cabutnya pun dokter hemato-onkologinya berpesan, kalau bisa lakukan penanganan penutupan primer. Gimana kita membuat itu terjadinya penutupan primer? Penutupan primer itu kan adalah bertemu tepi luka dengan tepi luka secara rapat.
Kalau soket gimana caranya membuat? Jadinya akhirnya saya hacking dan saya tutup pakai pack. Itulah dia supaya untuk mencegah perdarahannya. Dia padahal sebenarnya gigi desidui tadi kan nggak perlu dihektik kalau cabut. Tapi karena dia ada gangguan faktor 8 tadi, seperti itulah. Setelah saya lakukan